kabarnya adik-adik? Semoga hari ini adik-adik sehat-sehat, bergembira dan bersukaria. Ketemu lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu kelas 1, kelas 2, GKI Kota Wisata. Nah, tiba saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Semua, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, karena kami mau memulai ibadah sekolah minggu di saat ini. Tuhan, walaupun kami masih melalui online, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah di pagi hari ini Tuhan, biarlah berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua, betapa Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua, sangat memberkati kita, sehingga kita masih diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini. Nah, untuk memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Pagi ini Kak Rini akan bercerita tentang percaya kepada Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik, kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dan saatnya tiba kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami di pagi hari ini, berikanlah pendengaran kami yang baik, hati kami yang sungguh-sungguh taat kepadamu, supaya firman yang sebentar akan kami dengar boleh tertanam dalam hati kami masing-masing dan kami bisa melakukan semuanya itu nanti di kemudian hari di setiap hidup kami. Tolong Kak Rini yang akan bercerita, berkati Kak Rini Tuhan Yesus, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, minggu yang lalu Kak Novika sudah menceritakan bagaimana Yesus berhasil mengatasi pencobaan. Apakah adik-adik masih ingat? Masih ya? Jadi, Yesus berhasil melawan iblis dengan mengatakan tidak. Yesus tidak mengikuti perkataan iblis untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Hari ini, Kak Rini akan cerita dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik bisa ya membacanya di Alkitab masing-masing di rumah. Adik-adik, waktu Yesus berumur 30 tahun, Yesus memanggil orang-orang yang ditemuinya. Satu persatu, Yesus bertemu dengan mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Lalu mereka menjadi murid-murid-Nya. Sesudah itu, Yesus memulai pelayanannya, yaitu pekerjaan yang disuruh oleh Bapanya untuk dilakukan. Pada suatu hari, Yesus dan ibunya, yaitu Maria, dan juga murid-murid Yesus pergi untuk menghadiri pesta perkawinan di Kana, di Galilea. Setiap orang yang hadir di pesta itu sangat senang dan mereka menikmati makanan dan minuman yang disediakan.
pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bersukacita sambil menari-nari. Di pesta itu tersedia banyak minuman anggur yang biasa disediakan pada waktu pesta perkawinan. Pesta perkawinan itu berlangsung lama. Di tengah-tengah pesta yang panjang dan menyenangkan itu, persediaan minuman anggur sudah habis. Jadi, pemimpin pesta itu merasa malu karena anggur yang harus disediakan untuk tamu-tamu sudah habis. Adik-adik, Maria, ibunya Yesus, melihat dan mengetahui bahwa persediaan minuman anggurnya sudah habis. Maria tidak ingin tuan rumah atau pemimpin pesta itu merasa malu, dan Maria ingin menolongnya. Lalu Maria menemui Yesus. Maria tahu bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu untuk masalah ini. Kata Maria kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Lalu jawab Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Yesus ingin tahu, lalu Yesus berkata lagi, "Saatku belum tiba." Nah adik-adik, sesudah itu Maria pergi dan menemui pelayan-pelayan pesta dan berkata, "Lakukanlah nanti apa yang dikatakan Yesus kepadamu." Di dekat situ ada 6 tempayan batu. Tempayan-tempayan itu adalah tempat air yang biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk upacara pembasuhan. Dan setiap tempayan dapat memuat banyak air. Lalu kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan pelayan-pelayan itu mengisi semua tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Ketika tempayan-tempayan itu sudah diisi air sampai penuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Cedoklah sedikit dan berikan kepada pemimpin pesta." Selanjutnya, pelayan-pelayan itu melakukan apa yang dikatakan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata air yang dituangkan di tempayan itu sudah berubah menjadi anggur. Lalu, pelayan itu memberikan anggur kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta itu mencicipi anggur yang diberikan. Dia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, karena dia tahu persediaan anggur sudah habis. Tetapi, tentu saja pelayan-pelayan pesta itu mengetahui dari mana datangnya anggur yang baru. Kemudian, pemimpin pesta itu memanggil pengantin laki-laki dan berkata, Biasanya di dalam pesta setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik dihidangkan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pemimpin pesta dan pengantin laki-laki merasa senang dan tidak malu, karena persediaan anggur masih banyak untuk dibagikan kepada tamu-tamu di pesta perkawinan itu. Adik-adik, inilah karya atau mujizat Yesus yang pertama dilakukan di pesta perkawinan di Kana. Yesus melakukan ini untuk menyatakan kekuasaannya untuk memuliakan Bapanya dan membuat orang-orang dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya Maria dan murid-murid Yesus. Adik-adik, kita semua percaya
bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan karya atau mujizat untuk menolong orang lain. Seperti Maria di dalam cerita ini, Maria mengajak orang-orang di pesta perkawinan itu untuk percaya pada apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Pada saat itu mereka membutuhkan anggur, karena persediaan anggur di pesta itu sudah habis. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menolong mereka. Jadi, bagi orang yang membutuhkan, Yesus akan menunjukkan kuasanya dan untuk memuliakan Bapanya. Nah, adik-adik, kita percaya dan selalu taat untuk berdoa. Yesus akan menjawab doa adik-adik sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Misalnya, sebelum belajar, adik-adik bisa berdoa supaya Tuhan menyertai untuk bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Adik-adik juga bisa mengajak teman-teman atau kakak dan adik untuk percaya dan terus berdoa pada Yesus. Dan Yesus akan memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, hari ini ayat hafalan untuk kita semua diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo adik-adik, sama-sama kita baca sekali lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti dihafalkan di rumah ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik semua, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Ibu Maria yang benar-benar sangat percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan satu mujizat di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana tadi. Nah, adik-adik semua juga yang ada di rumah harus benar-benar percaya seperti Ibu Maria tadi dan murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan dan menjawab doa adik-adik. Kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya.
syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Setelah itu, adik-adik meminta bantuan Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau meng-scan QR yang ada di samping kakak. Kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Syukur kami naikkan lagi kepadamu Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Saat sekarang Tuhan kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Ivan di aktivitas minggu ini. Hari ini kita mendengarkan cerita dari Kak Rini tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengubah air menjadi air anggur. Semua itu karena Ibu Yesus, Maria, percaya kepada Tuhan yang bisa membantunya walaupun hal itu terlihat tidak mungkin bagi manusia. Apakah kita juga mau seperti Ibu Maria yang percaya kepada Tuhan dan mengajak orang lain, keluarga, dan teman untuk percaya kepada Tuhan? Yuk, kita bisa belajar dari aktivitas ini di mana tangan Tuhan selalu menjangkau kita, Dia mencintai kita, Dia peduli kita. Ajak sedikitnya 2 anggota keluarga atau teman untuk bermain di aktivitas kali ini ya. Yang diperlukan di aktivitas ini adalah piring kertas dan spidol. Satu orang akan membacakan petunjuk dan yang lainnya akan bermain. Kemudian setiap orang bisa meletakkan piring di kepalanya dan kemudian mengikuti perintah yang terdengar tentang cara menggambar pemandangan di piring di atas kepala masing-masing. Selama kegiatan ini, piringnya tidak boleh diturunkan ya. Tidak boleh melihat hasil gambarnya sebelum perintah selesai dibacakan. Satu orang yang bertugas memberikan petunjuk akan membacakan perintah ini. Oke, sekarang silakan setiap orang melihat kreasi gambarnya. Bagaimana hasilnya adik-adik? Apakah sulit untuk mengetahui di mana harus menggambar atau meletakkan benda-benda itu? Apa bagian tersulit dari menggambar gambar ini? Sekarang kita mainkan putaran kedua ya. Adik-adik boleh memilih satu orang yang akan bermain bersama-sama. Bisa papa, mama, atau kakak. Satu orang menjadi yang menggambar dan memegang spidol. Yang lainnya menjadi tangan Tuhan. Kita ulangi proses menggambarnya dengan mengikuti perintah yang dibacakan tentang apa yang harus digambar. Adik-adik masih akan menggambar.
Tetapi kali ini adik-adik akan memiliki tangan Tuhan untuk mengarahkan dan membantu adik-adik menggambar. Ada satu orang yang akan bermain bersama adik-adik, yang akan menggunakan tangan adik-adik untuk menempatkan spidol di tempat yang benar dan membentuknya dengan tepat ketika menggambar di piring. Nah, setelah permainan ini dilakukan untuk kedua kalinya, ayo bandingkan dua gambar yang sudah selesai. Cara menggambar yang mana yang lebih mudah? Apakah adik-adik merasa terbantu untuk memiliki seseorang yang bisa melihat seluruh gambar, membimbing tangan adik-adik untuk menggambar? Apakah sesulit untuk memberikan kendali kepada orang yang membantu adik-adik menggambar? Adik-adik, melalui aktivitas ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah pencipta tertinggi. Di bawah arahan tangan Tuhan yang kuat, dunia diciptakan, kita diciptakan. Dapatkah kita mempercayai pengetahuan dan pengalaman Tuhan untuk mengizinkan Dia membentuk hidup kita? Jika kita mencoba menjalani hidup kita sendiri tanpa Tuhan, segala sesuatunya bisa dan kemungkinan besar akan menjadi sangat berantakan, sama seperti gambar pertama yang adik-adik buat. Bahkan ketika adik-adik mencoba yang terbaik, sulit untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan lengkap tanpa pengaruh Bapa Surgawi kita. Karena Ibu Maria yang percaya kepada Yesus, maka perkawinan saudaranya di Kana bisa tertolong. Adik-adik, kita juga mau ya belajar mempercayai hidup kita kepada Tuhan dan kesaksian hidup kita, bagaimana tangan Tuhan yang merendah hidup kita bisa menolong papa mama dan teman-teman untuk percaya kepada Tuhan juga. Sampai di sini aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, setelah itu kakak akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama ya adik-adik. Ayo, setelah doa Bapa kami, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang begitu baik dan manis bagi kami. Kami berdoa di pagi hari ini, kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu kami. Kami boleh diberkati dengan pujian dan juga dengan firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami mau percaya bahwa Tuhan satu-satunya tempat untuk kami melakukan bernaung dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa di pagi hari ini, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami di minggu berikutnya Tuhan. Sekolah kami walaupun kami masih online, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama kami. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong keluarga kami, semua orang yang dekat dengan kami, mama papa kami, adik-adik kakak kami, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bersama kami dan menyertai kami selalu. Tuhan, terima kasih banyak. Kami alaskan doa kami ini dengan kami mau mengucapkan doa secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih.
selesai di hari ini. Sampai bertemu di minggu mendatang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.